Tanpa terasa pada siang hari niki tiang pelunggu sami telah berada pada awal bulan Rajab. Berarti doa-doa tiang pelunggu le tahun sakliwat terkabul si Allah Ta'ala. Nabi doa tiang pelunggu le tahun sakliwat, ya Allah, mudah-mudahan pertemukanlah aku dengan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan pada tahun yang akan datang. Alhamdulillah, makin niki tanggal 1 di bulan Rajab, mau pelunggu sami memanfaatkan momen pertama di bulan Rajab pada tahun niki dengan sholat tasbih. Karena di dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, satu kali beramal soleh le bulan Rajab pada mara entan 300 kali beramal di luar bulan Rajab. Lamun sekali pelungguh solat tasbih le bulan Rajab niki pada mara 300 kali solat tasbih le luar bulan Rajab. Sekali pelungguh sami bersedekah le bulan Rajab pada mara 300 kali sedekah le luar bulan Rajab. Solat terlipat gandaan 300, salah terlipat gandaan 300 ya enggak? Sekali yang paling terasin mentoak teduk-teduk le bulan Rajab pada mara entan 300 kali na paling terasin mentoak teduk-teduk le luar bulan Rajab. Musegerak terasin pun paling nah lagu iya waya. Jadi sekali orang beramal saleh le dalam bulan Rajab dilipat gandakan menjadi 300 kali lipat oleh Allah. Kenapa? Anna Rajab syahrullah, karena bulan Rajab niki bulannya Allah Subhanahu, termasuk bagian daripada Ashhurul Hurum. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Bilangan bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup niki ada 12 bulan. Sak tentuang le dalam kitab suci Al-Qur'an. Begitupun proses penciptaan langit dan bumi dalam 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, 4 bulan diantaranya adalah bulan haram. Bisa terkena bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Beri ke bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan yang termasuk bagian daripada Ashhurul Hurum. Yang keren. Tapi rangin elit tausiah nasihat satajah yang pelungguh si Al-Mukarramun dari para tuan guru. Lamun watama bulan Rajab tajah tedoa si baginda Nabi, Allahumma barik lana fi Muri bima rozaqtana lapahan unyalah Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa
puasa. Kaji nunas gama ya Allah keberkahan umur kaji lek dalam bulan Rajab niki. Wa Sya'bana semenuan jua endah ya Allah aden kaji tican keberkahan umur lek dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadana dan sampean gama umur dekaji aden mau sampai lek bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Nah jamaah as'adakumullah wa rahimakumullah. Maka Nabi persiapan kita di dalam bulan Rajab untuk masuk ke dalam bulan Sya'ban, dan yang terpenting dikala kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Nabi persiapan pelunggung tiang jamaah sekalian, tidak ada lain wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aden tetap gamak beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kepelit ibu-ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas malik Allah peringat tiang pelungguh gama selapuk panjang kesah beriman. Ittaqullah, tetu-tetu gama entan pada takut jok Allah Ta'ala, tetu-tetu gama entan pada takwa jok Allah Ta'ala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar rasa takut kepada Allah. Apa syahidnya wasiat Allah Ta'ala ni ke? Wala tamutunna illa wa antum, dai ndak baik gama pada mati kata Allah kecuali masih dalam keadaan beragama Islam. Kenapa demikian? Karena dalam hidup banyak kita yang muslim namun dikala mati di luar Islam. Na'udzubillah. Maka mbe kunci aden sak bau jadi dengan sa bertakwa, mbe kunci aden sak bau jadi dengan sa rapat le nenek berembetan tiang pelunggu sami. Yang pertama yang paling ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup, seandainya lebih mahal daripada dia, tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Apa? Iman kepada Allah. Iman, lamun wah iman jok Allah Ta'ala, sak lain pasti beriman. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada Rasul dan sebagainya. Itu mengikut kepada iman kepada Allah. Enggak. Sehingga di dalam kitab disebutkan di dalam kitab Az-Zakiru ala Anwaril Barakiyah, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar membagi iman itu menjadi 5. Beliau mengatakan maratibul iman khamsatun. Martabat iman no bahasan beliau membahasan kita tingkatan iman ni ke arah 5. Kira-kira mbe posisi iman tiang pelungguh makin terseriuk jamaah. Apakah iman sak pertama, kedua, ketelu, 4 atau kelima? Berembe model. Apa kata Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar? Maratibul imani khamsatun, martabat tingkatan iman niki arah 5 kata beliau. Yang pertama awwaluha imanut taqlidin. Pertama arah tingkatan iman yang paling rendah namanya iman taklid. Iman taklid. Mbe sakeparan adam iman taklid
wa huwal jazmi biqaulil ghairi min ghairi ay ya'rifa dalilan. Sateparan aran iman taklid basan Hasan Muhammad al-Masyat wa huwal jazmi biqaulil ghair, yaitu dia menyandarkan keimanannya dengan sebab sesuatu. Dia beriman kepada Allah lalu masih bersandar elek dengan lain. Min ghairi ayya'rifa dalilan, dengan dia tidak mengetahui dalil daripada keimanannya. Mun bahasa jamak-jamak ja, iya tingkatan iman nurut-nurutan. Iman nurut-nurutan doang, pokok apa je unin dengan iya unin ni. Nabi jak bahasa tuan guru iya unin kaku aneh un. Dan tahu nembe dasar hukum mah. Dia tidak tahu dengan sebab apa dia mengerjakan amal saleh. Dia tidak tahu dengan sebab apa dia beriman. Dia belum tahu dengan sebab apa dia sholat, dia ibadah, dia ngaji dan sebagainya. Pokok lau andang dengan lau, wah au ni kaku yang tahu ni. Ia unin ni, ia unin kekun. Pokok berembenya entah tuan guru ia entah keku aneh au ni. Dan tahu diri tertipu saya dengan nurut doa. Model iman sakmara niki wa huwa yasihha imanuhu ma'an nisyan, kata beliau. Inilah model keimanan yang masih bercampur antara amal soleh dengan dosa. Ibadah rajin, maksiat rendah rajin. Sembahyang rajin, puasa rajin, ngaji rajin, iur menantun rajin, peranakan kepeng rajin, nginem berem rajin, manggil lumba berjamaah sholat subuh khusus dan sembahyang. Mau oleh-oleh ia kan bercerita la ilaha illallah, aku cuma doa kepelit pitu olah setan. Din wabai tanja-tanja keterong Aceh pun. Mau bercerita gawe ibadah lagu oleh-oleh gawe pegawaian salah. Ini wa huwa yasihha imanuhu ma'an nisyan. Dia beriman masih bercampur antara baik dan buruk. Menun tanpa pacu ibadah, menun tanpa pacu gawe salah edah. Lampak ajok masjid kadu sandal jepit, oleh-oleh sandal selok kadu. Nah niki. Jadi imannya masih bersandar kepada orang lain tanpa adanya dalil, tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pengetahuan, engkang sekadar nurut-nurut doa. Nah ini tingkatan iman sak paling rendah Ustaz ulama. Paling rendah model iman. Sholat dia sholat, puasa dia puasa. Lagu den tahun kena. Mungkin be sembahyang natuan, pokok sok sembahyang, wah nunduk nungkit iya kan dengar. Nah jadi dasar keilmuan dengan imannya tidak ada. Nah niki tingkatan iman yang paling rendah, namanya iman taklid. Kedua basan Syekh Hasan al-Masyat, wasaniha yang kedua imanu ilmin. Ada tingkatan iman namanya imanu ilmin, iman dengan ilmu. Munsa pertama iman taklid, engkah sekedar yakin doa. Yakin li Allah Ta'ala, lagu entan bukti yang keyakinan li Allah Ta'ala berharap. Iya pertama. Yakin li Allah Ta'ala model pertama niki. Lagu yakin li dukun nendah. Yakin oleh tukang tenung. Apa ini alhamdulillah.
Wang kelalu ziarah jok makam luang balu kempes budun kunyi. Mau masa makam kempesan budun ibu? Tahu makam kempesan budun? Dan tahu dia meyakini Allah, yakin juga kepada selain Allah. Nah lamun model iman yang kedua ini lebih hebat daripada iman yang pertama. Imanu ilmin, dia beriman dengan sebab ilmu. Imanu ilmin kata ulama, wa huwa ma'rifatul aqaidi bidalail. Dia mengetahui keyakinan yang ada pada dirinya dengan ilmu dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji marah niki. Imannya iman dengan sebab ilmu. Tiap jadul Sabtu pelonggo sami hadir le majelis Raudhatul Jannah. Setiap jadul Sabtu lain tuan guru saican pelunggum tiang pengajian. Maka setiap hari, setiap saat, setiap Sabtu kita cas keimanan kita. Maka entan pelungguh sami sak hadir le majelis niki bagian daripada imanu ilmin, mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang ibadah dengan sebab ilmu. Alhamdulillah. Karena ibadah kita jamaah ampun diterima si Allah Ta'ala namun arah ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qati'u badil wazan. Kan yesi di badan subat. Tiap-tiap amal yang tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya itu ditolak oleh Allah dan tidak bakal diterima oleh Allah. Dengan sebab denara ilmu. Lalu dengan seara ilmu, lalu dan mele ngajahan. Dengan seara ilmu dan mele merengat. Dengan seara ilmu dan mele petutup batur dan mele peretok sakana ajok dengan. Wa alimum bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabum min qati'u badil wazan. Dengan alim sandin mele ngajahan, nia paling pertama tersiksa di dalam neraka sendikman dengan sak nyembah berhala. Na'udzubillah. Ya Allah, angka yang pun penting aran ilmu. Tahun tekenan solat, tahun tekenan puasa, tahun tekenan haji. Muarak jemaah ketul di Sembalun nih bu, di Sembalun bumbung. Bedui bija, belik-belik bija jari. Lagu nia sajari dengan toa. Dan tahun bedaan Quran, kanca hadis, kanca selawat, mumparan selaput sabaca besara penuh Quran doa. Namun yang ke nana kansa SD kode ni ke tamal dalam jeting mu berselawat anak akan. Tula'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Mendengar si amal ya dua. Kurang ajar kembing ngaji karena penutup dalam jatin pun ngajirin para anak sugul-sugul anak memperipasa anak mempait kayu pun kade anak bekui anak kan ngelapor rojokina
Kambing menangis anak. Dah tepuk ke si amak. Apa aja salah? Dalam salah kena. Waktu tu mandi di dalam jating. Ia tu kebaca tolak al-badru. Ia lantaran ketegada si amak aku. Teparan ke ngaji. Anak. Oh ini nak. Langsung nak keke si mentangkong. Membedai kan kesemama. Kakak yang kambing puk anak langsung ngaji tu dalam jetikmu nempelek jamban atau ngaji apa aja mau ngaji si anak kalau lah pengen jen aku mesti je noak doang mungkin dah semama kalau lah kebetian siwa bulan ni kata langkep pun mesti je menurun dan kengen payah ngerokok payah ngerokok kelelah dengan jenang anak apa dosa anak ngaji anak kepada si tuan guru ni apa mau ngaji si anak kemana lalu entah keberatan ini no membaca tu tolak al-badru alaina ya dua mangkat dia uning serina ya dan selawat kado beda selawat kan Quran berdebat lain Quran dan selawat perlu unin semama lain dia dua mangkat memang ngaji momot semama tama jok kamar nangis semama kenyesel ya Allah mun tama senina mun seriuk nyen nangis semama kembali nangis peligi kenyesel kali itu Nabi sama sesel kakak kenyesel kali tolak al-badru sabun baca si anak tahun enu ia doang waktu kesembayang ia doang si keberaya ia doang si keberaya penuh mengkeparan Quran arah enu sehingga sem baca petih enggak doang si kebaca tolak al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da'iuni ia doang si kebaca ayat tadi kaya kakak udin senina mau senina nangis malik alingannya udah selamat mungkin kamu nangis kakak samun ketangis lalu samun kesedihan lalu dia 20 tahun temrari tumben ke tahun si depomul ya si kenyesel lalu gamak 20 tahun kemerari kecepling kamu tumben nani ke tahun si depomul kakak penyesal ani memasa lalu ani sila muntola al-badru sin berayat bilang sembahyang menden nyesal senina la haula wala quwata illa billah susah doang lamun dengan handinara ilmu nah jadi lamun iman ada ilmu pelunggum tiang jamaah sekalian maka wahada min ilmil yaqin bahasan beliau sak kedua ni ia sekeparan aran ilmul yakin dia meyakini Allah dia mampu mengenal Allah dia mampu mengenal agamanya dengan sebab ilmu dia beragama dengan sebab ilmu dia ibadah karena ilmu lamun deketuan si dengan kembim ngaji nak tuan ini tekene si dengan tahun berjawab wah iya tanti ruk kewajiban si nenek kembim sembayang nak tuan apa sih dah sembayang melihat lalong tamat syurga
aku sembahyang din karena syurga lah buah mulia, kewajiban terjadi dengan muslim. Dia sholat dengan sebab ilmu. Wa sahibuhuma, yang kedua daripada itu kata Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, wa hiya qismaini wa sahibuhuma mahjubun min zatillah, antara iman yang pertama dan iman yang kedua. Nabi iman pertama iman taklid, iman karena nurut-nurut. Yang kedua iman dengan sebab ilmu. Iman yang dua ini kata Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad mahjubun min zatillah, masih terhalang daripada zatnya Allah. Engkau masih sekadar gawe secara syariah. Ia sateparan aran iman syariah. Sampai iman syariat, iman taklid, iman ilmu. Iman taklid ia sateparan aran yakin, iman ilmu ia sateparan aran ilmul yakin. Pedas jemaah? Bau sih terbeda. Adapun yang ketiga kata beliau imanu ayyanin, arak saketelu teparan aran imanu ainin, iman dengan sebab penglihatan. Mana dia? Wa huwa ma'rifatullah bi muraqabatil qalb. Nah ini lebih dalam dia yang ketiga. Iman saketelu aran imanu ainin, dia beriman dengan sebab apa yang dia lihat, yaitu ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Dia mampu mengenal Allah, mampu meyakini Allah dengan sebab pendekatan mata hati kepada Allah. Hati yang main. Maka apapun yang dia terima mengingatkan dia kepada Allah. Salah yang Allah berikan kepada dirinya, buruk yang Allah berikan pada dirinya, dia tidak melihat baik dan buruknya. Namun yang dia lihat adalah siapa yang memberikan ujian, siapa yang memberikan nikmat. Yang muncul adalah Allah Subhanahu. Contoh, niki kopi. Kopi niki tepiaan si panitia. Mun coba lamun dengan minum kopi, bismillah. Apalagi ngopi ya, endah lawan. Waktu ngopi, kira-kira saya zakmonya jemaah Allah atau dengan sepiaan kopi? Hah? Allah atau dengan sepiaan kopi? Beda pendapat ulama le mendun. Lamun moyang Allah dalam kopi yang kita nikmati, maka imannya imanu ainin. Dia muraqabah dengan Allah dengan mata hatinya. Dia dekat dengan Allah dengan batinnya. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, hatta yang membahayakan dirinya, hatta yang merugikan dirinya, dia tidak melihat cobaan itu. Namun yang dia lihat adalah Allah yang memberikan cobaan. Maka inilah tingkatan iman orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Apa-apa unin dengar. Katua. Teparan, pelinggi, meni, uni. Apa unin? Stop. Cukup waharian. Wah tahun kekenal mati. Aneh berempi wahan. Dia tidak mau meneruskan dikala ada sesuatu yang menimbulkan keburukan pada diri orang lain. Cukup hanya dirinya. Dai penden mele pebelok raos tengah. Ambil lamun dia unin cukup wahan. Nah, nia wahan.
dia difitnah, dia dicaci, dia dihina, dia dikucilkan, macam mantan batur. Lagu apa isi? Dek kembe-kembe, dek kembe-kembe. Alur berbentar nia wan, nia pegawaian nia nak mau. Nia pegawaian nia dah. Jadi dia sudah tidak melihat siapa yang mengujinya. Dia tidak melihat siapa yang memfitnahnya. Dia tidak melihat siapa yang iri dengan dirinya. Namun dia melihat ada Allah yang maha segala-galanya. Pedas. Mbe ciri-ciri imanu ainin. Solah tebeng si nenek. Alhamdulillah. Rugi tebeng si nenek. Alhamdulillah. Sabar. Sulit ragu, alhamdulillah. Alhamdulillah pengerumun. Berapa aja ragu makin apa? Mahal. Sulit kadang ke? Ya Allah, ya ko pare luwih kuning pare batur makin. Iya lahan puji si nenek. Contohnya waktu talat pare biaya tetalat pare balut juta. Maka merampek kan mau berjual 5 juta. Pira bati? 3 juta. Modal balut juta, berjual 5 juta. Oh, kira-kira untung apa rugi? Pocol. Waktu pocol, alhamdulillah apa ngerumun? Kah, ngaruh lama. Berapa? Ngerumun. Nyangkan pocol, lamun pocol mampu ngucap alhamdulillah. Maka imanu ainin, tingkatan imannya sudah sampai kepada iman yang ketiga. Bagaimana? Dia bukan melihat pocolnya, namun dia melihat kebesaran Allah. Nabi sin mikir, alhamdulillah. Pira tahun kenalat pare untung doa, mutum ben kerugian itu beng si nenek. Uli alhamdulillah. Bau teman-teman? Kamu nganggu-nganggu bapak. Insyaallah. Sengke ya. Ya Allah. Subhanallah. Sehingga apa kata Nabi, sifat orang-orang yang seperti ini, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Arak telu sifat lamun arak lek diri manusia, maka Allah jamin perhitungannya nanti di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti selamat. Lagu telu sifat. Mana? Pertama, tu'ti man haramak, yaitu orang yang memberikan hadiah kepada orang yang membencinya. Saya merik le itu, saya dekat le pelungguh, beng hadiah. Baru sulit. Saya sak milik semama ibu, beng donat. Oh, hari ini upah milik semama ke beng kamu TV. Susah ke? Susah. Karena itulah sifatnya Rasul. Ia sifat Rasulullah. Beliau memberikan hadiah kepada setiap orang yang membencinya. Wa tasilu man qata'at. Dia menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskannya denganmu. Saya putusan silaturahim kanjenia nia jari dulu ngeden maaf nyambung silaturahim malik. Maaf pare salah kakuan. Itu nah ada pada sholat hari ini unik kena dengar. Padahal dan masalah.
Hindi. Karun ka nanti dia mencoba. Ya Allah, berat ke? Itulah sifat Rasul. Yang ketiga kata beliau, wa ta'fu amman zalama. Memaafkan siapa yang telah menzolimi kamu. Saya sakwah zolimin. Nia jari dulu. Maafan dengan timak sanden wah tendengin maaf. Ya Allah. Inilah sifatnya para aulia. Orang-orang yang sampai kepada muraqabatil qalb, mengenal Allah, ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Dia mampu mengetahui mengenal Allah dengan kedekatan hatinya. Maka dia merasa bahwa hatinya, dirinya, hidupnya berada dalam pengawasan Allah. Dan sembel gawe pegawaian, namun kira-kira sanden bau berdatang rahmat nenek. Dan sembel kumpul lesopo tahu, namun kira-kira dan bau berdatang reden nenek. Ane lamun kelampak doktor rede, apa ndek Allah Ta'ala kena, apa ndek menurut agama, lamun ndek kena, ndek kelampak. Nela lamun kalah neto kumpul-kumpul rede, apa ndek Allah Ta'ala kena, apa ndek nurut agama, lamun kena nurut agama, kelampak ngaji. Maka dia mampu menyempatkan dirinya dikala rasa ngantuk menyelimuti diri, tapi mampu melawan rasa ngantuk dengan muraqabah dengan Allah. Insya Allah mudah-mudahan yang belum utama di iman saya ketelu. Amin ya rabbal. Mana konsepnya imanu ainin? Konsepnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wallahu alimun bis-sudur. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, dalam dada mereka, dalam jiwa mereka. Artinya apa? Nabi-nabi sakmun gawe selalu dia menjaga hati. Menjaga hati. Lamun sholat dan sekedar zohir doang sholat. Lagu adin nilu sholat. Zohirnya takbir, mulutnya takbir, tangannya mengangkat kedua tangan di saat takbir, hati pun juga membesarkan Allah. Mulutnya membaca Al-Fatihah, hati pun juga membaca Al-Fatihah. Dia ruku, membaca doa ruku, hati pun tunduk kepada Allah. Zahirnya sholat, batinnya sholat. Mana sifatnya orang-orang yang imanu ainin, kata Syekh Hasan Al-Masyad, fala yaghibu rabbuhu an khatiri tarfata aini. Tidak pernah gaib Allah Ta'ala dalam hatinya walaupun hanya sekejap mata. Allah doa. Allah, 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 Allah. Lampak dek nawangkah sebut Allah dek dalam hati. Allah, Allah, Allah. Mun seriuk dengan ngodok-ngodok bercerita handai keluar lamun ni aja Allah, Allah. La yaghibu rabbuhu an khatiri tarfat aini. Tidak pernah gaib hatinya daripada Allah walaupun hanya sekejap mata. Ya Allah. Mudah-mudahan bau marah niki nggih. Jadi apapun yang dia terima, apapun yang ada pada dirinya, dia bersyukur. Tabeng senina kurus, alhamdulillah. Kebeng syukur kurus senina, lamun kebeli gamis den mahal lalu. Mengkode ukuran. Muntabeng senina gembrot, alhamdulillah. Senina kalah-kalah dream moni teken.
Alhamdulillah, kembali bersyukur ia tanda Allah Ta'ala ben kesenina plus sprint bed pun. Tetap semama cepoh semama ibu syukur ma pandai darah gigi syukur apa isin alhamdulillah dima sandara gigin semama mun dengan doang nane beli sepeda motor mun pilih motor sandin begigi ibu ni. Jadi tetap rasa syukurnya muncul apapun dapat si nenek. Wah mulai ya pijan Allah Ta'ala. Dia mengambil hikmah. Dia mengambil hikmah. Yang keempat. Mana iman yang keempat kata Syekh Hasan Muhammad Al-Masyaqah. Imanu haqqin. Ada iman namanya imanu haqqin, iman yang hak, iman yang benar. Lamun iman yang ketiga imanu ainin, iman dengan sebab penglihatan mata batin, iman dengan sebab meyakini melihat Allah, muraqabah dengan Allah dengan mata hatinya. Pokok selalu dia sandarkan dengan hati. Sakateluniki tingkatan iman ini disebutkan oleh ulama ia seteparan aran ainul yaqin. Sakateluno saone. Ainul yaqin. Subhanallah. Ini orang yang ainul yakin nama. Ia seteparan aran ainul yakin anu. Yakin lek nenek kadu mata batin. Nah, yang keempat imanu haqqin, iman yang hak. Mana iman yang hak ini kata ulama? Wa huwa ru'yatullah bil qalbi. Dia mampu melihat Allah dengan hatinya, bukan mengenal, tapi melihat. Musyahadah. Mun bahasa ulama tasawuf ia maqam musyahadah. Maqam musyahadah yaitu menyaksikan Allah. Sudah seolah-olah dia mampu melihat Allah, bukan melihat wajah Allah, bukan melihat bagaimana bentuknya Allah, namun mampu merasakan kedekatan batinnya dengan Allah. Nah, ini iman yang keempat, imanu haqqin, iman yang hak ini, iman yang betul-betul benar. Contoh, berembe model lamun dengan sa imanu haqqin niki, ru'yatullah bil qalbi, dia mampu mengenal Allah dengan hatinya, melihat Allah dengan hatinya. Contoh, lamun nyengkeun telampak, mau liwat dari sopok masjid. Wah belu waktu zohor liwat mundin teman sembahyang berembi dapat angan. Tenang apa gelisah? Gelisah? Lamun tendek man sholat. Lagu lamun telah selesai gawe sholat berembi dapat tenang. Kita masih bersandar kepada kewajiban. Kembe ampun terserempat, kembe ampun tergelisah, karena kita masih menganggap ada kewajiban yang belum saya tunaikan. Berarti kalau kewajiban sudah ditunaikan, tenang. Tapi kalau orang-orang yang imanu haqqin, jangankan di waktu sholat, di luar sholat, dia tidak akan pernah tenang kalau tidak ada Allah dalam dirinya. Namun itu kan papa sholat doang kok gelisah. Deman sholat gelisah, setelah sholat tenang. Tapi kalau orang-orang yang imannya hak, ya Allah,
Sekali lupa oleh Allah Ta'ala, dosa simpanan diri. Ya Allah, ya pun mahal aran iman. Subhanallah. Sekali dia lupa Allah, dia bertaubat kepada Allah. Sekali dia telat menyebut Allah, dia taubat kepada Allah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Tingkatan taubat ini ada telu. Pertama taubat awam. Taubat awam, kita taubat dari dosa-dosa. Kedua taubat khawas. Mana taubat khawas? Bertaubat anil amradil qalbiyah. Bertaubat dari segala macam penyakit hati. Yang ketiga taubat khawasul khawas. Taubat khawasul khawas bahasa Imam Al-Ghazali, yaitu dia bertaubat anil masiwallah. Dia bertaubat dari mengingat selain Allah. Iya hakikat amalan sakerem terbaca bilang waktu bilang saat. Nabi amalan tibu. Hasbi Rabbi ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا حسبي bagiku hanya Allah. Tidak ada ruang dalam hatiku, tidak ada tempat dalam hatiku selain Allah. Ya kena. Jadi amalan imannya sudah iman yang hakik, iman yang betul-betul benar. Nek nara tahu dalam hati angan, kan nek nara ruang dalam hati angan, lamun selainan si Allah Ta'ala dan kanggo tamali atik. Subhanallah. Nah, mana sifatnya orang-orang yang imanu hakin, yang imannya hak, masuk pada dua makom. Mana? Pertama, syuhudul kasrah ilal wahdah. Mana sifatnya? Dia mampu menyaksikan yang banyak untuk mengingat Allah. Nabi searah niki adalah bagian dari jalan dia mempelajari Allah. Monserio dengan sakit. Hai samonya Allah. Terdengar meninggal dunia lek masjid umuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya samonya ingat Allah. Dia lihat kebakaran, siapa yang disebut? Allah. Dia lihat orang kecelakaan, yang disebut inna lillahi. Jadi setiap apa yang nampak ini mengingatkan dia kepada Allah. Contoh, niki air ibu. Waktu deman diisi air gelas niki, Nabi jariin. Kosong. Kosong. Tiba-tiba diisi dengan air, berisi air niki. Saya dari isi. Nah, tukang isi dengan samia pabrik. Tiba-tiba di saat awalnya dia tidak ada, kemudian menjadi ada. Munte'enam bih kembali tidak. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal. Mengingatkan dia kepada Allah, berawal dari tidak ada menjadi ada, dari ada kembali tidak ada. Kita awalnya tidak ada. Arab kan lain zaman Jepang. Darat.
Kemudian Allah adakan kita saat ini. Zaman Jokowi. Mulai le zaman pira jaga le tahun 300.950 sekian bisa. Masih tak ada atau? Tidak ada. Allah adakan dari tidak ada menjadi ada, dari ada kembali tidak. Inilah hidup. Syuhudul kasrah ilal wahdah, menyaksikan apa yang ada yang banyak ini untuk dia mengingat Allah. Inilah iman orang yang hak. Mampu dia melihat sesuatu yang jauh dengan mata hatinya. Contoh ini, makin lek majelis ta'lim Raudhatul Jannah, kita duduk. Lamun secara kasat mata dengan mata zahir bau tendek serius ruan balik langkah telek niki. Bau. Dan bau ya. Bau terserius ruan balik telek niki. Beu balik darat baik. Tapi kalau kita menggunakan mata batin, mata hati, mampu kita lihat. Bahkan ruan lemari be papan. Tahu tangkong sa ijo beling ke epicenter umuwi itu menendang baru serius elektrik, tapi dengan menggunakan mata hatinya dia mampu melihat di mana posisinya. Oh no, tahu dia bawa kutang kan ini iya papa nano tahu nuan. Oh mampu dia lihat dengan apa? Dengan batinnya. Begitupun Allah. Maka jangan mendekati Allah dengan mata zahir. Dekatilah Allah dengan mata batin. Betapa nikmatnya kita dekat dengan Allah. Nikmat ada? Nikmat. Maka apa sifatnya yang kedua dibalik? Syuhudul wahdah ilal kasrah. Dia mampu menyaksikan Allah untuk mengingat sesuatu yang banyak. Cukup Allah sabun sebut, selesai selaku. Contoh nih, kamu masih bingung jemaah. Paham nggak dikit? Ngerti? Contoh, le ilmu matematika ada garis vertikal dan horizontal. Aneh. Mungkin tahu arah vertikal horizontal malik. Aneh. Le ilmu matematika arah angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B tampo tetahu arah angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena ada angka 1. Dan mungkin arah 2, 3, 4, 5 lamun den arah angka seket. Mben kejumlahan lamun den arah angka seket. Ada sebelum angka 1 apa? 0. Pira nilainya 0? Nggak ada, kosong. Namun tiba-tiba ada 1. Setelah 1 ada 2. Setelah 2 ada 3. Dari mana kita tahu ada 2, 3 dan seterusnya? Karena ada angka 1. Artinya apa? Dari mana kita tahu ada dunia dan isinya? Karena ada Allah. Itulah iman hakik. Dengan sebab Allah semuanya ada. Dengan sebab Allah hidup ini ada. Allah Ta'ala doang elek. Maka hakikat yang banyak tetap satu. Yang satu itu banyak. Yuk, berembe kan? Sa duwe no sakit, sa sakit no duwe. Oh, apa maksudnya? Yang satu itu tetap satu. Dengan satu bisa menjadi banyak. Contoh niki pira? Telu apa sakit? Sakit apa telu? Telu. Lagu awak dengan hitung niki seke. Ya, bermain ada. Tentu enggak.
seke awal, seke telu kali disebut seke yang pun jari Seke. telu. Seke awal jari telu dua niki lagu awal na arak seke. Begitulah hidup. Kembe moni aja nyonyo ngirung wan. Aku je kembe sirung kan. Kuasa Allah. Hidup nen tawah mesan. Ane syukur bae berembe jak luar kemakin pokok susah hirup. Ane nen kanggo sale wade, den kanggo. Artinya apa? Nabi searah niki wah arah doang dijen si Allah Ta'ala sering dia matur jamaah. Nah, ajian makin niki imanu hakin meyakini tentang hidup itu sandarannya adalah Allah. Hidup niki persis ibarat hidup perwayangan. Ibarat wayang. Wayang ampun tahu bergerak saya gerakan. Lalu nasib dalan saberuni dalan sabenyanyi dalan lamun engkah main beton tetama gerobak. Begitupun kita. Allah jadikan kita hidup, maka kita berjalan dalam hidup menuju garis rel yang sudah ditentukan oleh Allah. Nanti pada ujungnya ada terminal akhir. Ada dua terminal itu, surga atau neraka. Milih tamat terminal surga sila, milih tamat terminal neraka tafadhol. Silakan masuk saja. Karena kita makin milih tamat jok terminal surga atau masuk ke terminal neraka, tergantung kita. Padahal mun tahun sak beruni lalu nasib kembali kakak kelelek ya. Ama ojo mun bedait kan jadi nak ite. Memberuni ya ma ojo dok ina ite. Apa itu yang melencong-lencong ini ya kan? Hai sak beruni. Lalu nasib lagu bangun para nama acong padahal niat haperuni. Garis hidup sudah ada. Dan kanggo saling talwati. Halo, nia jadi pimpinan, jadi pejabat, alhamdulillah sang yang mampu menurut Allah. Nah iya si temikir jadi tidak ada kecemburuan dalam diri kita. Nah yang terakhir, nah inilah kata ulama, imanu haqqin, iman yang betul-betul benar adalah ru'yatullah bil qalbi, yaitu mampu melihat Allah, memandang Allah dengan hatinya. Maka dia ibadah pun juga dengan membawa hati dalam ibadahnya. Dalam sholat dia membawa hati dalam sholatnya. Kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Belum sempurna sholatnya seseorang kecuali dengan menghadirkan hatinya dalam sholat. Kata ulama, wahuma, kedua iman ini, iman sakbe, iman sak ketelu kanca keempat. Iman ketelu, imanu ainin, ainul yakin. Iman sak keempat, imanu haqqin, ia seteparan aran haqqul yakin. Oh ternyata dalam aran haqqul yakin. Itulah tingkatan haqqul yakin, keyakinan yang betul-betul hak, yang betul-betul benar. Kata ulama, wahuma, iman yang ketiga dan keempat, imanu tariqatin, itu tingkatan iman tarekat. Masya Allah. Tingkatan iman tarekat. Mana dia? Imanu ainin, yaitu ma'rifatullah bimuraqabatil qalb. Mengenal Allah dengan pendekatan batin.
Imanu haqqin, yaitu mampu melihat Allah dengan hatinya. Yang kedua, iman ini merasa diawasi oleh Allah. Inilah ieu sateparan aran iman tarekat. Dan yang terakhir, yang kelima, imanu haqiqatin, iman hakikat. Sampai aran iman hakikat, wa huwa ma'rifatullah bil qalbi wal arkan zahiran wa batinan, yaitu dia mampu mengenal Allah, merasakan nikmatnya dekat dengan Allah dengan hati dan pekerjaannya secara zahir maupun batin. Dia meyakini yang zahir, yang nampak itu Allah, yang tersembunyi itu Allah. Huwa zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, lamun niki jadi iman tertinggi wae. Iman para aulia, iman para wali, iman hakikat. Tentu niki ja. Wah, engkah pikir dunia, engkah pikir napi-napi, pokok enggak memikir Allah doa. Ya Allah, bil qalbi, dengan hatinya, wal arkan, seluruh pekerjaannya mengingatkan dia akan Allah. Nambah lek bangkat Allah lainangan, berdagang lek pekan Allah menengat, lumbar ngaji Allah menengat, menserius dengan susah Allah menengat. Zahirnya dia ingat Allah, batin pun juga ingat Allah. Maka inilah makom orang-orang yang mukasyafah.